Jawaban tegas Erick Thohir. Sengkuni timnas Indonesia bakal dibuat kecewa dengan pernyataan ketum PSSI tersebut. Begini penjelasannya. Yes, alhamdulillah. Ranking timnas Indonesia naik lagi. Supporter Malaysia lakukan hal terduga. Bahkan sampai ingin tiru langkah timnas Indonesia. Media Vietnam mulai ketar-ketir. Ranking timnas Vietnam mulai dikejar timnas Indonesia. Bismillah, sangat mudah. Begini ternyata cara timnas Indonesia bisa menyalip ranking Vietnam. Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Poin yang dibutuhkan Timnas Indonesia untuk salib Vietnam. Timnas Indonesia terus menunjukkan peningkatan signifikan di ranking FIFA setelah penampilan impresif di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini Timnas Indonesia menduduki peringkat ke-129 dunia dengan total poin 1124,17. Meski sudah naik beberapa peringkat, mereka masih bersaing ketat dengan Vietnam yang berada di posisi ke-116 dengan 1161,38 poin. Untuk bisa menyalip Vietnam, tim Merah Putih membutuhkan tambahan setidaknya 37,21 poin lagi. Peluang Indonesia untuk mendapatkan poin tambahan cukup besar mengingat mereka tergabung di grup C bersama tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Bermain melawan tim-tim yang lebih unggul di ranking FIFA ini justru menjadi kesempatan bagi timnas Indonesia untuk mendulang poin, terutama jika mereka bisa mencatat hasil positif seperti menang atau imbang. Sejauh ini mereka belum terkalahkan dalam 2 pertandingan melawan tim unggulan. Hasil imbang melawan Arab Saudi 1-1 pada 6 September 2024 dan Australia 0-0 pada 10 September 2024 menunjukkan potensi besar timnas Indonesia untuk bersaing di level internasional. Meski Vietnam masih unggul dengan selisih 37 poin, timnas Indonesia memiliki peluang untuk memperbaiki posisi mereka di ranking FIFA. Target berikutnya adalah masuk ke jajaran 100 besar dunia, sebuah ambisi yang menantang mengingat Thailand yang berada di posisi ke-100 dengan total poin 1223,06. Ranking FIFA bukan hanya sekadar angka, tapi juga membawa dampak besar bagi perkembangan sepak bola nasional. Peringkat ini menentukan banyak hal, salah satunya adalah posisi dalam undian (drawing) turnamen internasional seperti Piala Dunia dan Piala Asia. Semakin tinggi ranking suatu tim, semakin besar peluang mereka untuk ditempatkan di pot unggulan. Ini dapat mempermudah perjalanan mereka di turnamen karena akan menghadapi lawan yang lebih sepadan, bukan tim-tim besar di fase awal. Selain itu, peringkat FIFA mencerminkan kualitas tim di mata dunia. Jawaban tegas Erick Thohir soal sampai kapan timnas Indonesia naturalisasi pemain. Dalam beberapa waktu terakhir, wacana naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia menjadi topik perdebatan hangat di kalangan pengamat sepak bola nasional. Tokoh-tokoh seperti Rocky Gerung, Bung Towel, dan Peter Gonta sempat menentang keras langkah naturalisasi yang dilakukan PSSI. Mereka mempertanyakan komitmen PSSI dalam membina pemain lokal dan khawatir bahwa naturalisasi akan menghambat perkembangan talenta muda dalam negeri. Namun seiring dengan pernyataan tegas Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, terkait program naturalisasi, ketiga tokoh ini tampaknya harus menelan kekecewaan. Dalam jumpa pers yang diadakan di Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham pada Kamis 19 September, Erick dengan jelas menegaskan bahwa naturalisasi adalah program jangka panjang yang memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan prestasi timnas Indonesia. Menurut Erick, langkah ini bukan hanya sekadar solusi sementara, melainkan bagian dari strategi pembangunan tim nasional yang mencakup berbagai aspek, termasuk pembinaan pemain muda.
Erik juga mencontohkan banyak negara besar di dunia sepak bola yang melakukan hal serupa seperti Belanda. Langkah naturalisasi tidak melanggar aturan FIFA selama pemain yang dinaturalisasi memenuhi syarat seperti bermain di liga domestik selama 5 tahun atau memiliki garis keturunan dari Indonesia. Erik memastikan bahwa PSSI tidak sembarangan dalam memilih pemain naturalisasi, melainkan tetap mengikuti aturan yang berlaku. Yang lebih penting lagi, Erik menekankan bahwa PSSI tidak akan lepas tangan terhadap pembinaan pemain lokal. Ia menjelaskan bahwa pembinaan pemain muda terus digencarkan, dan pemain-pemain muda berbakat akan disiapkan di berbagai kategori usia. Seperti yang sudah terbukti, reaksi supporter tetangga usai Timnas Indonesia salib ranking Malaysia. Setelah Timnas Indonesia menyalip Malaysia dalam peringkat FIFA, reaksi dari para supporter Malaysia tidak dapat dihindari. Meski Timnas Malaysia sempat naik 2 peringkat ke posisi 132 di ranking terbaru FIFA setelah sukses menyelenggarakan Piala Merdeka 2024, posisi mereka tetap berada di bawah Indonesia. Hal ini menjadi sorotan di kalangan supporter Malaysia yang secara vokal mengungkapkan harapan mereka kepada Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM). Salah satu tema utama yang muncul dalam diskusi di media sosial adalah permintaan agar FAM belajar dari PSSI dalam membangun kekuatan tim nasional. Banyak supporter berpendapat bahwa Malaysia perlu mulai serius mempertimbangkan strategi yang digunakan PSSI seperti melakukan naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat timnas. Langkah ini dianggap berhasil bagi Indonesia yang telah memanggil beberapa pemain diaspora untuk bergabung dan memberikan kontribusi signifikan bagi timnas Indonesia dalam berbagai kompetisi internasional. Harap #FAMDPT tambah player 2 warisan beberapa org dalam masa terdekat. Utmain Gen HM, tulis seorang supporter Malaysia, Rizal Syahari, melalui akun Facebooknya. Ungkapan ini menunjukkan bahwa ada keinginan di kalangan supporter agar Malaysia dapat mencari pemain berkualitas dari kalangan keturunan, seperti yang dilakukan Indonesia. Selain itu, beberapa supporter juga memberikan masukan terkait pentingnya pencarian talenta baru, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Mereka berharap agar pelatih kepala timnas Malaysia, Kim Pen-gon, dapat lebih aktif dalam memantau pemain-pemain berkualitas di liga domestik maupun internasional terbaik. Teruskan mencari pemain 2 yang berkualiti di dalam Liga M maupun luar Liga M. Harap Coach Po dapat meneruskan lawatan di beberapa stadium menyaksikan persembahan pemain dan menilai prestasi pemain, tulis akun Fashir VC di Facebook. Secara keseluruhan, reaksi para supporter Malaysia ini mencerminkan rasa urgensi untuk meningkatkan kualitas tim nasional mereka agar dapat bersaing di level internasional. Meski Piala Merdeka memberikan sedikit angin segar bagi timnas Malaysia, kenyataan bahwa Indonesia tetap unggul dalam peringkat FIFA menambah motivasi bagi supporter untuk mendesak perubahan signifikan di tubuh FAM. Strategi seperti naturalisasi pemain dan eksplorasi talenta diaspora kini menjadi salah satu fokus utama yang diinginkan supporter demi memperkuat peluang Malaysia di kancah sepak bola global. Media Vietnam makin waspada usai timnas Indonesia dekati Vietnam di ranking FIFA. Kenaikan peringkat timnas Indonesia di ranking FIFA baru-baru ini telah membuat sejumlah media Vietnam was-was karena Indonesia semakin mendekati posisi Vietnam di peringkat dunia. Dalam rilis terbaru FIFA pada Kamis 19 September 2024, Indonesia berhasil naik 4 peringkat menempati posisi 129 dunia dengan total 1124,17 poin. Hasil ini membuat jarak Indonesia dengan Vietnam semakin tipis, hanya terpaut 13 peringkat dan 37,21 poin. Kenaikan ini dipicu oleh hasil positif tim Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong, Indonesia berhasil menahan imbang 2 raksasa sepak bola Asia, yakni Arab Saudi dan Australia. Hasil imbang 1-1 melawan Arab Saudi di Jeddah dan 0-0 melawan Australia di Jakarta membuat Indonesia mendapatkan tambahan 15,45 poin secara total.
Media Vietnam Soha menyoroti pencapaian ini dengan menyebutkan bahwa Indonesia kini semakin dekat dengan posisi Vietnam yang harus turun 1 peringkat setelah mengalami 2 kekalahan di FIFA Matchday September 2024. Tim asuhan Kim Sang-sik kalah 0-3 dari Rusia dan 1-2 dari Thailand yang menyebabkan Vietnam kehilangan 6,64 poin dan turun ke posisi 116 dunia. Kekhawatiran ini juga disuarakan oleh Bongda 24H yang menilai bahwa jika Indonesia mampu melanjutkan tren positif ini, mereka berpotensi menembus 100 besar peringkat dunia. Media ini memuji performa apik Indonesia yang mampu bermain imbang melawan tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia, serta menganggap timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk terus naik peringkat jika performa mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 terus membaik. Tan Nien, media Vietnam lainnya, mencatat bahwa ini adalah pencapaian tertinggi Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Mereka menyoroti bagaimana Shin Tae-yong dan skuadnya telah membuat langkah besar dalam kualifikasi Piala Dunia, memberikan dorongan besar bagi posisi Indonesia di peringkat dunia. Dengan semakin menipisnya jarak peringkat antara Indonesia dan Vietnam, media Vietnam tidak bisa menutupi kekhawatiran mereka. Jika timnas Indonesia terus menunjukkan konsistensi di pertandingan internasional, bukan tidak mungkin Indonesia akan segera menggeser Vietnam di ranking FIFA, yang tentunya akan menjadi sorotan besar di kawasan Asia Tenggara. Respons Erick Thohir usai timnas Indonesia naik ranking FIFA. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian timnas Indonesia yang berhasil naik ke peringkat 129 dunia dalam ranking terbaru FIFA yang dirilis pada Kamis 19 September 2024. Kenaikan 4 peringkat dari posisi sebelumnya di 133 dunia merupakan hasil positif dari performa tim Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil imbang 1-1 melawan Arab Saudi dan 0-0 kontra Australia memberikan tambahan poin signifikan yang mendongkrak posisi Indonesia dalam peringkat dunia. Meski bangga, Erick Thohir menekankan bahwa timnas Indonesia tidak boleh cepat puas dengan pencapaian ini. Belum cukup karena mimpi kami bisa membawa Garuda menembus 100 besar dunia, ujar Erick. Ia mengingatkan bahwa perjalanan timnas Indonesia masih panjang, terutama karena mereka masih memiliki 8 pertandingan tersisa di putaran ketiga kualifikasi. Tantangan terdekat adalah melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan Cina pada 15 Oktober 2024. Dalam pernyataannya, Erick juga menjelaskan pentingnya menjaga konsistensi dan memperbaiki aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, meskipun hasil imbang melawan 2 raksasa Asia seperti Arab Saudi dan Australia adalah prestasi yang membanggakan, Indonesia harus terus berjuang untuk meraih kemenangan di laga-laga berikutnya. Dengan kemenangan-kemenangan tersebut, bukan tidak mungkin peringkat Indonesia akan terus naik, mendekati atau bahkan menyalip negara-negara Asia Tenggara lain seperti Vietnam. Untuk menyalip timnas Vietnam yang saat ini berada di peringkat 116 dunia, Indonesia perlu mengumpulkan poin lebih banyak di pertandingan mendatang. Kemenangan melawan Bahrain dan Cina, serta hasil positif dari pertandingan lainnya akan menjadi kunci utama. Selain itu, menjaga performa di FIFA Matchday juga penting, karena setiap pertandingan resmi akan memengaruhi perolehan poin di ranking FIFA. Peluang timnas Indonesia untuk menyalip Vietnam di ranking FIFA bukanlah hal yang mustahil. Jika dilihat secara matematis, Indonesia kini hanya terpaut 13 peringkat dan 37,21 poin dari Vietnam. Kinerja positif di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan hasil baik di laga-laga persahabatan dapat menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan peringkat. Lebih lanjut, Erick Thohir juga menyoroti pentingnya dukungan dari seluruh elemen sepak bola di Indonesia. Ia mengajak masyarakat, pelatih, pemain, dan pihak federasi untuk tetap fokus dan terus berinovasi dalam mempersiapkan tim. Upaya mencari pemain-pemain berkualitas dari dalam negeri dan luar negeri, serta peningkatan pembinaan usia muda akan menjadi strategi jangka panjang untuk menjaga stabilitas dan kemajuan timnas. Dengan potensi besar yang dimiliki oleh timnas Indonesia saat ini, harapan untuk masuk ke dalam 100 besar dunia bukan hanya sekadar mimpi.
Erick Thohir optimis bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan konsistensi, Garuda bisa terbang lebih tinggi di kancah internasional, membawa kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemenkumham sampai beri dukungan timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham Supratman Andi Aktas menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh perkembangan olahraga di Indonesia, khususnya sepak bola. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah dengan mempercepat proses naturalisasi atlet sepak bola yang diharapkan mampu membantu tim nasional Indonesia mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Dalam pertemuannya dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Supratman menegaskan bahwa Kemenkumham siap memberikan dukungan maksimal bagi talenta-talenta yang berpotensi mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Ia juga menyampaikan bahwa dukungan yang diberikan tidak hanya terbatas pada sepak bola, tetapi juga pada cabang olahraga lain seperti bola basket melalui Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi). Pak Erick tadi melaporkan beberapa hal terkait PSSI maupun Perbasi. Alhamdulillah beliau menyampaikan tentang pemberian dukungan yang optimal pada seluruh talenta-talenta atlet yang bisa mengangkat nama baik Republik Indonesia di kancah internasional, ujar Supratman. Supratman juga menyoroti pentingnya kontribusi yang dilakukan oleh Erick Thohir dalam mengembangkan sepak bola Indonesia. Ia menegaskan bahwa olahraga ini merupakan olahraga rakyat, dan Kemenkumham siap memberikan kontribusi nyata melalui dukungan kebijakan naturalisasi atlet, yang diharapkan mampu memperkuat skuad Garuda dalam menghadapi berbagai kompetisi internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan adanya dukungan dari Kemenkumham, proses naturalisasi yang semakin cepat dan efisien diharapkan mampu membawa timnas Indonesia ke panggung tertinggi sepak bola dunia. Mudah-mudahan dengan dukungan yang diberikan oleh Kemenkumham, terutama terkait dengan naturalisasi ini, akan bisa memberikan kontribusi nyata dalam upaya kita mengangkat dan meloloskan timnas di Piala Dunia 2026 yang akan datang, ungkap Supratman. Kemenkumham melihat bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk mendorong kemajuan olahraga Indonesia. Dukungan penuh ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas tim nasional, tetapi juga menciptakan iklim kompetisi yang sehat di berbagai cabang olahraga. Keberhasilan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 akan menjadi prestasi besar dan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Timnas Indonesia U20 batal gunakan Stadion Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia U20 harus menerima kenyataan bahwa mereka tidak bisa menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk pertandingan babak kualifikasi Piala Asia U20 2025. Padahal stadion terbesar di Indonesia ini awalnya direncanakan menjadi tempat berlangsungnya seluruh laga skuad Garuda Muda di ajang tersebut. Namun seiring dengan keputusan dari Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), penggunaan stadion tersebut dibatalkan karena sedang dilakukan pemeliharaan besar. Keputusan ini diumumkan melalui surat yang dikeluarkan oleh PPKGBK dan ditujukan kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Surat tersebut menyebutkan bahwa SUGBK akan menjalani tahap lanjutan pemeliharaan besar untuk menyambut putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dijadwalkan berlangsung pada November 2024. Kami sampaikan bahwa lapangan Stadion Utama GBK akan dilakukan lanjutan tahapan pada pemeliharaan besar guna menyambut putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan November 2024. Demikian bunyi surat tersebut. Dengan adanya tahapan pemeliharaan ini, pihak PPKGBK berharap dapat meningkatkan kualitas rumput lapangan agar sesuai dengan standar internasional yang diharapkan. Visual dan kondisi lapangan (Field of Play atau FOP) diharapkan menjadi lebih optimal dan layak digunakan untuk pertandingan berskala besar. Oleh karena itu, PPKGBK meminta dukungan PSSI agar proses pemeliharaan ini bisa berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan.
Sebagai solusi, PPK GBK merekomendasikan agar pertandingan kualifikasi Piala Asia U20 Grup F yang sebelumnya direncanakan digelar di SUGBK dialihkan ke Stadion Madia Senayan, Jakarta. Stadion Madia meski kapasitasnya lebih kecil dibandingkan dengan SUGBK, diharapkan tetap mampu menjadi venue yang memadai untuk pertandingan Timnas Indonesia U20 melawan lawan-lawannya. Dalam kualifikasi ini, skuad Garuda Muda akan menghadapi Maladewa pada tanggal 25 September 2024. Setelah itu, Timnas Indonesia U20 dijadwalkan menjamu Timor Leste pada 27 September 2024 dan Yaman pada 29 September 2024. Meskipun batalnya penggunaan SUGBK menjadi tantangan tersendiri, diharapkan Garuda Nusantara tetap bisa tampil optimal di Stadion Madia dan meraih hasil positif untuk lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. PSSI sendiri mendukung penuh keputusan ini dan berharap agar pemeliharaan di SUGBK berjalan lancar sehingga Stadion Kebanggaan Indonesia tersebut siap menyambut laga-laga penting di masa mendatang. Media Belanda bocorkan mantan pemain Ajax selangkah lagi bersama Timnas Indonesia. Mantan pemain Ajax Amsterdam Jairo Riedewald dikabarkan semakin dekat untuk bergabung dengan Timnas Indonesia melalui proses naturalisasi. Langkah ini merupakan bagian dari program naturalisasi yang tengah gencar dilakukan oleh PSSI guna memperkuat skuad Garuda di kancah internasional. Kabar mengenai Jairo Riedewald yang sedang menjalani proses naturalisasi diungkapkan oleh pemimpin redaksi Voetbal Primeur, Denis van Laar, dalam siniar transfer #Donedeal. Jairo Riedewald yang saat ini berkarier di Liga Belgia bersama Royal Antwerp disebut-sebut telah menyatakan ketertarikannya untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI). Bahkan Denis menyebutkan bahwa proses naturalisasi Riedewald sudah berada dalam tahap yang cukup maju. Saya mengetahui bahwa Jairo Riedewald yang kini bermain bersama Royal Antwerp juga sedang dalam proses naturalisasi, ujar Denis dalam siniar tersebut. Spekulasi mengenai keinginan Riedewald untuk bergabung dengan Timnas Indonesia semakin menguat setelah ia memberikan kode melalui akun Instagram pribadinya. Pada akhir Agustus 2024, Riedewald menambahkan bendera merah putih dalam kolom biografinya yang memicu antusiasme para pendukung Timnas Garuda. Banyak yang menduga bahwa langkah ini menandakan keseriusannya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Riedewald yang berusia 26 tahun dan lahir pada 9 September 1996, sebelumnya pernah memperkuat Timnas Belanda sebanyak 3 kali pada tahun 2015 dalam ajang kualifikasi Euro 2016. Ia tampil dalam pertandingan melawan Turki, Kazakhstan, dan Republik Czechia. Namun dengan perubahan aturan FIFA terkait naturalisasi, ada kemungkinan besar ia bisa membela Timnas Indonesia jika proses ini berhasil diselesaikan. Bergabungnya Jairo Riedewald ke Timnas Indonesia tentu akan menjadi tambahan yang berharga bagi skuad asuhan Shin Tae-yong. Keberadaan pemain yang pernah bermain di level tertinggi Eropa ini diharapkan dapat meningkatkan kekuatan timnas, terlebih dalam persiapan menghadapi turnamen-turnamen internasional ke depan, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan terus berlanjutnya program naturalisasi ini, PSSI menunjukkan komitmennya untuk memperkuat Timnas Indonesia dengan talenta-talenta terbaik baik dari dalam negeri maupun keturunan Indonesia yang berkarier di luar negeri. Kini para penggemar sepak bola tanah air menantikan pengumuman resmi mengenai bergabungnya Jairo Riedewald sebagai bagian dari Garuda di kancah internasional.